Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah. Teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 21 Jumadal Akhirah 1447 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita pertama sebagai hamba Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Namun di sisi lain kita juga memiliki fungsi sebagai khalifatullah fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala wadhkur, dan ingatlah, qala ketika berfirman Rabbuka, yakni Tuhanmu adalah Allah Ta'ala, lil malaikah kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilum fil ardi khalifah, hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Qalu, para malaikat yang kala itu mendengar titah Allah kemudian mengkonfirmasi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah Anda ya Allah hendak menjadikan di muka bumi tersebut makhluk yang merusak di bumi dan menumpahkan darah di bumi,
Wa nahnu, sedangkan kami, kata para malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikanmu ya Allah. Qala, lantas Allah Ta'ala merespon, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Hadirin rahimakumullah, selain kita sebagai hamba, bahkan ayat ini juga ada rangkaiannya dari ayat 21 yang berbicara tentang fungsi kita sebagai hamba. Maka kita sebagai khalifah maknanya adalah sebagai wakil Tuhan yang ditugaskan untuk menjaga alam raya. Kita berfungsi menjaga, melestarikan alam lingkungan, alam raya yang ada di bumi ini. Bahkan orang yang munafik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di bagian awal surah Al-Baqarah, digambarkan sebagai orang yang gemar melakukan kerusakan. Di ayat ke-11 Allah Ta'ala berfirman ketika menyatakan tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi. Qalu, lantas mereka kaum munafikin tersebut menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami melakukan kebaikan. Maka dari itu, orang yang mestinya menjaga alam raya, menjaga lingkungan, namun kemudian malah melakukan kerusakan, Allah gambarkan itu diantaranya sebagai orang munafik. Wal'iyadu billahi min dzalik. Di dalam ayat Al-Quran cukup banyak yang menyajikan tentang perintah untuk menjaga lingkungan. Ini tentu penting agar kita menjaga lingkungan ini tetap eksis sehingga kita bisa menggunakannya dalam rangka kemaslahatan bersama. Mari kita lihat di antaranya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Namun apa hadirin yang kita lihat belakangan ini, terjadi berbagai kerusakan, terjadi berbagai penebangan-penebangan liar sehingga terjadi kerusakan alam. Ini diantaranya disebabkan deforestasi masif, pencemaran, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan dan limbah, sehingga dampaknya terjadi kerusakan seperti apa yang kita alami. Mungkin hari ini kita bisa lihat di Sumatera dan mungkin di berbagai daerah lainnya. Maka alam ini akan rusak jika tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita jaga alam raya ini dengan sebaik-baiknya. Apa teguran Allah kepada kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad, telah nampak kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat, disebabkan apa yang diusahakan, apa yang dilakukan, aydin nas, oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, hal tersebut Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hari ini terjadi kerusakan-kerusakan, kemudian dampak bencananya mengakibatkan banjir,
mengakibatkan longsor, mengakibatkan terjadinya kerusakan, tentu kita tidak inginkan. Itu semua akibat ulah tangan-tangan manusia, baik tangan secara fisik maupun tangan berupa kiasan. Secara fisik kita mungkin ada yang membuang sampah sembarangan, mungkin kita ada yang menebang langsung dengan tangan kita, tapi juga ada yang melakukan dengan tangan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak benar. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, apa solusinya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan berbagai alternatif. Di antaranya beliau mendorong umatnya untuk melakukan penanaman baik pohon-pohonan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan itu dianggap sebagai sebuah ibadah, dianggap sebagai sesuatu yang mengakibatkan datang terus mengalir pahalanya, karena menjadi salah satu bentuk sedekah jariah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un, ada 7 perkara, yajri, akan mengalir pahalanya, lil abdi, bagi seorang hamba, ajruhunna, pahalanya, wa huwa fi qabrihi, sedangkan ia telah berada di dalam kuburnya, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Pertama, man 'allama ilman, di antara 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir adalah man, orang, 'allama, yang mengajarkan ilman, ilmu, au ka nahran, atau yang kedua orang yang mengalirkan sungai, entah itu dengan kita mengeruk dan meluaskan sungai ataupun sejenisnya, yang maknanya adalah menjadikan sungai tetap mengalir. Au hafara bi'ran, atau yang ketiga orang yang menggali sumur. Mungkin kita tidak mampu menggali, tapi kita bisa memberikan sarana, bisa memberikan materi rupiah yang kemudian diwakafkan menjadi sumur. Au gharasa nakhlan, atau yang keempat orang yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warratha mushafan, atau yang keenam orang yang mewariskan mushaf, seperti yang umum kita lakukan, mewakafkan Al-Quran di masjid-masjid atau di majlis-majlis madrasah-madrasah. Au taroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau yang ketujuh orang yang meninggalkan anak keturunan yang memohonkan ampunan baginya sepeninggal kematiannya. Di antara 7 ini kita mendapati ada 2 hal yang berkenaan dengan lingkungan, yakni menjaga sungai, yang kedua adalah menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan. Meskipun secara detail disebutkan menanam pohon kurma, namun secara umumnya adalah menanam segala bentuk pohon yang manfaat untuk sesama. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa menanam pohon merupakan ibadah yang tak kenal waktu. Artinya kebaikan itu harus tetap dan terus dilakukan, diwariskan sampai dengan waktu tak terbatas. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, sebuah bibit, maka jika ia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Ini saking pentingnya menjaga lingkungan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini dari berbagai kerusakan, dan semoga Allah ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mampu menjaga kelestarian alam sehingga bisa dirasakan manfaatnya untuk anak cucu kita selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله من آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في سمطرة اللهم أصلح المسلمين في أجي اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر جيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة